Di Kabupaten Probolinggo, pesona dan kemegahan air terjun Madakaripura seolah membawa saya ke negeri dongeng. Cuaca panas di Probolinggo emang paling pas buat main air. Nah, hari ini saya bersama Anin mau main ke air terjun Madakaripura. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tempias air yang terbawa angin menerpa tubuh kami berdua, seperti memupus terik matahari hari ini. Untuk menuju air terjun utama, kita harus trekking dulu sejauh kurang lebih 1,5 kilometer ya. Selain itu kita juga harus melewati 5 air terjun kecil ini yang menyerupai hujan. Dan di sini airnya dingin banget. Menjadi salah satu air terjun tertinggi di Indonesia, Madakaripura memiliki deretan tebing yang membentuk relung. Air yang keluar dari celah batuan jatuh terurai seperti tirai. Lingkungan seperti ini juga menjadi rumah bagi berbagai biota. Di sini tuh emang airnya dingin banget dan kita nggak bisa nemuin banyak ikan. Tapi uniknya nih, di sini tuh masih ada banyak kecebong atau anak katak. Nah, ini menandakan kalau alamnya itu masih terjaga banget dan airnya sangat-sangat bersih. Berbagai jenis fauna penghuni Madakaripura mengisyaratkan keseimbangan ekosistem yang masih cukup alami. Wah, akhirnya kita sampai juga ke air terjun Madakaripura. Keren banget ya. Air terjun setinggi 200 meter ini dulunya lebih dikenal dengan nama Lawean atau dalam bahasa Jawa artinya 25. Karena air terjun ini berasal dari 25 aliran air terjun lain yang ada di sekitarnya. Keren banget ya. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan melelahkan, Pukau Madakaripura memupus letih kami. Madakaripura merupakan rangkaian kata yang memiliki arti tersendiri. Mada berasal dari nama patih Gajah Mada. Kari artinya tempat peninggalan, sedangkan pura berarti semedi. 3 kata yang cukup mewakili keagungan dan kemurnian suara alam di tempat ini. Sekarang saya dan Anin mau main air terjun. Tapi kalau yang di sana tuh nggak bisa dimainin karena dalam kolamnya itu mencapai 20 meter. Jadi bahaya banget. Nah, kalau yang ini bisa nih. Kita sekalian berrelaksasi. Yuk. Sekarang saatnya kami merasakan pijatan alam Madakaripura. Madakaripura memiliki 2 aliran air terjun. Air terjun kecil ini berasal dari celah bebatuan tebing, sedangkan aliran yang besar berasal dari sungai utama. Madakaripura, sebuah hadiah alam yang tidak hanya menakjubkan, namun memberi cerita baru dalam petualangan saya. Pas banget nih, habis dingin-dingin main air terjun, sekarang kita menghangatkan badan, sekalian juga kita mau bakar ayam. Setelah hampir seharian menyusuri dan menikmati Madakaripura, sekarang waktunya kami mengisi perut. Makanan hangat cocok untuk memupus suasana dingin di tempat ini. Cara paling benar untuk menutup petualangan kita hari ini adalah dengan makan makanan yang hangat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Wonosalam, Jombang, Jawa Timur terkenal sebagai penghasil buah durian. Mas lihat dong Mas, keren banget. Nah ternyata di sini tuh yang unik adalah cara menangkap duriannya yang habis dijatuhkan itu pakai karung goni, dan itu cukup 1 orang pakai momentum. Mas ajarin dong ya. Oke.
Saya penasaran Namanya untuk harus mencobanya karena kelihatannya cukup mudah. Hitung ya. Ya. 1, 2, 3, ayo. Nggak kena sama sekali. Coba lagi nih. Wah, jadi Masih ada. nangkep durian dengan cara seperti ini tuh emang membutuhkan teamwork yang harus klop, harus nyambung gitu ya. Pak, maaf Pak, jatuh duriannya. Ini ada lagi. Maaf, permisi, saya coba lagi ya. Nih. Oke, semoga yang kali ini berhasil. Oke. Hitung ya. Iya Pak. 1, 2, 3. Udah kena tapi genggamannya yang kurang kuat. Jadi karungnya tetap lepas dari tangan. Tapi sebenarnya kena lah ya. Kena kan? Menangkap durian dengan cara seperti ini ternyata membutuhkan ketepatan dan genggaman yang kuat. Karena saat buah dilempar dari atas, bebannya menjadi beberapa kali lebih berat. Lagi ya. 1, 2, 3. Kena. Dapat akhirnya. Jadi kenapa di sini panennya itu pakai karung goni? Karena kalau duriannya udah kena karung, dia akan nyangkut. Apalagi kalau durinya tajam-tajam kayak gini nih. Cara seperti ini dilakukan petani di sini agar buah yang dipanen tidak rusak, serta prosesnya lebih cepat dibandingkan harus mengereknya dengan tali. 1, 2, 3. Wah, Wah. udah dapet nih sekarang feelingnya. Jadi tekniknya itu waktu duriannya udah mau tengah-tengah sampai tanah, itu harus diayun ke depan nih karungnya. Sebagai buah mahal, durian diperlakukan sedemikian rupa agar kondisinya tetap baik saat dipanen. Ngerinya nih kalau misalnya ada buah durian yang agak berjarak, yang ada jaraknya sama kita, itu adalah menyeimbangkan badan di atas dahan. Jadi kita harus benar-benar mencari posisi yang pas. Gimana caranya supaya kita juga tetap aman. Mengikat buah durian termasuk kegiatan yang cukup beresiko, karena kita harus memanjat pohon dan menggapainya hingga ujung. Jadi sekarang saya mau nyobain ngelempar. Bakalan sesulit nangkep atau enggak, karena kalau ngelempar ini beda lagi tekniknya. Jadi nggak perlu diayun, langsung aja kayak gini, asal kasih aba-aba aja. Siap ya Mas? Tuh, 2, 3. Pas. Ya. Wih, jago. Jadi kalau emang udah biasa nangkepin, itu nggak akan gagal sama sekali karena udah tahu cara-caranya sama tekniknya. Nggak kayak saya tadi. Mempelajari hal baru memberikan kesan di setiap petualangan saya. Seperti panen durian ini yang awalnya emang sulit, tapi bukan berarti gagal karena setelah beberapa kali dicoba akhirnya saya bisa juga. Menetap di iklim tropis, kita dianugerahi kemewahan untuk bisa merasakan beragam rasa jenis buah yang khas. Kali ini saya akan mencoba buah lokal Wonosalam Jombang dan ini adalah durian bido. Rasa daging durian berlindung di balik selimut duri. Bagi negara 4 iklim, buah ini cukup asing. Melindungi rasa dagingnya dengan tampilannya, buah dengan salah satu jenis buah yang paling digemari oleh masyarakat Indonesia termasuk saya. Durian bido ini teksturnya sangat lembut dan rasanya itu pas banget perpaduan antara pahit dan manis. Mbak Ana akan seru-seruan bertualang di kaki Gunung Kelut bagian Blitar, dan kita juga udah janjian sama teman-teman Jeep Barat Blitar di Bukit Teletabis.
Kaki Gunung Kelut memiliki medan yang cukup menantang untuk saya eksplor dengan menggunakan jeep. Gunung Kelut merupakan gunung berapi aktif yang sudah pernah meletus puluhan kali dengan letusan terakhir pada tahun 2014. Proses vulkanik dan pengaruh tektonik berperan besar dalam pembentukan bentang alam di sekitaran gunung. Jadi sekarang kita ini lagi menuju ke lokasi dengan view-nya ini Sungai Bladak. Apalagi di sini habis hujan jadi sangat-sangat banjir, jalannya juga licin dan dipenuhi dengan air. Pengaruh iklim yang memasuki musim hujan mengubah bentuk permukaan tanah dengan cepat, menghasilkan jalur yang bergelombang dan menantang. Adrenalin pun ikut terpacu ketika jeep yang saya kendarai menerobos obstacle di sepanjang lintasan. Setelah lelah menjelajah daerah Gunung Kelut, saya menemukan spot yang istimewa untuk beristirahat. Akhirnya kita bisa santai sejenak di sini sambil menikmati pemandangan sekitar, ditemenin sama suara air terjun dari aliran Sungai Bladak. Dan Sungai Bladak ini adalah aliran laharnya dari Gunung Kelut ya. Iya. Ini nyambung jadi sungai panjang banget dan sekarang ini debitnya lagi besar karena musim hujan. Derasnya aliran Sungai Bladak sangat dipengaruhi oleh hujan, sehingga kami tidak turun ke sungai karena beresiko meluap. Saya dan Mbak Ana datang di waktu yang tepat dan dapat melihat pemandangan secara lengkap meski Gunung Kelut sedikit tertutup awan. Ini perjalanan kita menuju ke Bukit Teletabis itu jalurnya ada macam-macam dan kalau kali ini lumayan landai tapi menanjak jalannya. Walaupun kondisi jalurnya tak begitu berat, tetapi kami harus tetap berhati-hati, terutama ketika hujan. Nah, kita melanjutkan perjalanan meskipun langitnya udah semakin gelap. Cuaca gelap bukan menjadi penghalang bagi kami untuk menuju titik kumpul yang sudah ditentukan. Oke, udah ayo. Kenapa? Justru setelah nyebrangin sungai, tiba-tiba setirnya kaku nih. Jadi sekarang kita lagi turun karena tadi ada problem, yaitu setirnya nggak bisa dikiriin karena kaku gitu, stuck. Jadi kita berusaha menemukan masalahnya ada di mana nih. Bertualang dengan jeep yang bisa melibas segala medan bukan berarti tidak akan mendapatkan kendala. Adanya masalah pada mobil 4-wheel drive seperti ini harus ditangani dengan teliti agar tidak terulang lagi. Ini dia nih, ternyata saya menemukan akar permasalahannya itu ada kayu menyangkut. Pantesan ini dari tadi setirnya itu nggak bisa dibelokin. Jadi biasanya kayu nyangkut ini adalah problem yang normal, yang biasa kalau habis melewati sungai yang dalam. Ini tadi kan nggak kelihatan ya dasar sungainya ada apa, jadi ini nih. Benda-benda yang terbawa arus sungai memang kerap kali menimbulkan masalah pada kendaraan yang melintas. Untungnya, kali ini yang tersangkut merupakan kayu yang cukup besar. Ini agak sulit ditarik, ternyata kayunya itu sangat panjang. Untuk melepasnya tidak boleh dipaksa, harus dilakukan dengan hati-hati. Akhirnya ini dapat juga kayu yang telah menghambat perjalanan kita. Tapi dari sini kita jadi belajar yang mana kalau misalnya habis melewati sungai itu kita harus cek-cek dulu apakah ada kayu ataupun batu yang menyangkut karena bakalan menghambat perjalanan.
Bisa, udah. Iya. Kita lanjut perjalanan. Kesulitan perjalanan off-road memang tak hanya berupa kontur tanah yang dilewati, tetapi juga masalah-masalah teknis, sehingga setiap mobil off-road penuh dengan peralatan untuk mengatasi segala rintangan. Satu jalan menuju tujuan kita. Jalannya memang bergelombang dan wah, ini sih penuh dengan tanah ya. Jadi kalau misalnya hujan ini udah pasti licin banget. Medan yang menanjak, bergelombang dan hanya muat satu kendaraan ini sungguh menantang. Saya harus ekstra hati-hati dan sigap memainkan kendali kendaraan. Memang jalurnya bener-bener bergelombang sih. Apalagi sebelah kanan langsung jurang ya. Selama ada Mbak Ana yang menjadi navigator, saya merasa tenang dan percaya diri untuk melewati medan yang terbilang cukup ekstrim ini. Tak terasa, perjalanan kami sedikit lagi sudah sampai. Mulai mendekat ke titik kumpul kita, yaitu di Bukit Teletabi. Tingkat kemiringan medannya semakin berkurang ketika mendekati titik kumpul, menjadi lebih landai tanpa halangan berarti. Teman-teman dari komunitas sudah menunggu kami. Sip. Oke. Akhirnya kita sampai juga di titik kumpul kita, yaitu di Bukit Teletabis. Jalan ke atas ini emang bener-bener ekstrim nih, ngeri banget. Paling nggak punya pengalaman, Jen. Benar. Blitar. Tapi begitu udah nyampe atas ini pemandangannya, keren banget. Bukit yang berada di Dusun Gambar Anyar, Desa Sumber Asri ini memang dikenal dengan pemandangan hijau yang menawan. Keindahan landscape lembah dan perbukitan mengobati rasa lelah saya setelah berjibaku mengendalikan mobil off-road seharian. Pemandangan hijau di bawah itu adalah perkebunan yang sempat kami lalui tadi. Gak heran karena emang view-nya itu perkebunan tebu seluas kurang lebih 10 hektar. Akhirnya setelah melalui perjalanan yang cukup ekstrim namun menyenangkan, kita dihadiahi dengan pemandangan seindah ini. Apalagi bisa menikmatinya bersama teman-teman komunitas. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang!